Hai guys, selamat datang di materi Kitab Kebijaksanaan, di mana dua insan Katolik mencoba menjadi bijaksana dalam waktu 5 menit. Dan satu dari antara kami bahkan sudah lebih bijaksana dari awal, karena dia seorang suster dan juga mahasiswa. Nah, saya Melanie, mahasiswa yang masih berjuang menuju kebijaksanaan sejati. Dan saya Suster Tres, siap menemani kamu memahami struktur dan kategori kitab kebijaksanaan tanpa jadi nabi terlebih dahulu. Oke guys, sebelum kita terlalu bijaksana, kita mulai dulu dari dasarnya, yaitu mengenal struktur kitab kebijaksanaan. Karena pada dasarnya, sebuah bangunan itu pasti mempunyai struktur dan dasar yang indah. Sama seperti kitab kebijaksanaan juga mempunyai kerangka dan struktur yang indah. Betul, Mary. Dengan memahami strukturnya, kita bisa melihat pesan-pesan kebijaksanaan di dalamnya. Yuk guys, mari kita simak bersama-sama struktur kitab kebijaksanaan. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang struktur kitab kebijaksanaan. Kitab-kitab kebijaksanaan dalam Perjanjian Lama merupakan bagian dari kitab sastra yang memuat refleksi iman umat Israel terhadap kehidupan sehari-hari, tentang penderitaan, keadilan, makna hidup, dan relasi manusia dengan Allah. Strukturnya dapat dilihat dari beberapa bentuk sastra yang digunakan, yaitu pertama, aforisma, yaitu ungkapan singkat yang berisi hikmah praktis. Contohnya dapat kita temukan dalam kitab Amsal. Yang kedua, puisi dan pantun, merupakan bentuk sastra yang indah untuk menyampaikan refleksi iman, seperti dalam kitab Ayub atau Mazmur Kebijaksanaan. Ketiga, dialog dan monolog, yaitu bentuk diskusi filosofis tentang makna penderitaan dan kebahagiaan. Contohnya dapat kita temukan dalam kitab Ayub dan kitab Pengkhotbah. Dan yang keempat, doa dan meditasi, merupakan refleksi pribadi yang dituangkan dalam bentuk doa. Misalnya dalam kitab Mazmur Kebijaksanaan dan Kebijaksanaan Salomo. Oke guys, itulah struktur-struktur kitab kebijaksanaan. Sekarang kita akan melihat ciri teologis kitab kebijaksanaan. Yuk simak video berikut ini. Selanjutnya, kitab kebijaksanaan juga memiliki ciri teologis yang khas. Yang pertama, kitab ini menekankan takut akan Tuhan sebagai awal dari segala hikmat. Artinya, kebijaksanaan sejati dimulai dari sikap hormat dan tunduk kepada Allah. Yang kedua, menyentuh aspek etika kehidupan praktis atau kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan hanya teori, tetapi juga pedoman hidup yang nyata. Yang ketiga, memuat refleksi tentang keadilan Allah, penderitaan manusia, dan harapan akan keselamatan. Dan yang terakhir, bersifat universal, melampaui batas bangsa Israel, dan tetap relevan untuk semua orang dari segala zaman. Jadi, kebijaksanaan dalam kitab ini bukan hanya mengenai orang Israel, tetapi bagi siapa saja yang ingin belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Oke guys, itu saja struktur dan ciri dari kitab kebijaksanaan. Nah, untuk melengkapi pembahasan ini, sekarang kita dengarkan penjelasan dari Suster Tres tentang kategori kitab kebijaksanaan. Simak video berikut ini. Guys, saya akan melanjutkan penjelasannya tentang kategori kitab-kitab kebijaksanaan. Secara umum, kitab-kitab kebijaksanaan dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kitab hikmat praktis. Kitab-kitab dalam kategori ini berisi nasihat, peribahasa,
dan ajaran moral yang bersifat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, kitab Amsal yang merupakan kumpulan pepatah dan nasihat moral, serta kitab Sirat atau Putra Sirat yang menekankan ajaran hidup benar sesuai dengan hukum Taurat. Kategori yang kedua adalah hikmat reflektif. Kitab-kitab ini berisi renungan yang lebih mendalam secara filosofis dan teologis tentang penderitaan, kebahagiaan, dan misteri hidup. Misalnya, kitab Ayub yang merefleksikan penderitaan orang benar dan keadilan Allah. Lalu kitab Pengkhotbah yang berisi pertanyaan mendalam tentang makna hidup dan kesia-siaan. Ada juga Mazmur kebijaksanaan, yaitu puisi yang menekankan nilai hidup saleh dan takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, kebijaksanaan Salomo, yang merupakan refleksi iman Yahudi tentang kebijaksanaan dan keabadian. Jadi secara ringkas, struktur kitab kebijaksanaan terdiri dari berbagai bentuk sastra seperti aforisme, puisi, doa, dan dialog filosofis. Sementara kategorinya terbagi menjadi dua. Pertama, kategori praktis seperti kitab Amsal dan Sirat. Yang kedua, kategori reflektif atau spekulatif seperti Ayub, Pengkhotbah, Mazmur, kebijaksanaan, dan kebijaksanaan Salomo. Dari semuanya ini, kita bisa belajar bahwa kebijaksanaan dalam kitab suci hadir dalam banyak bentuk, tapi semuanya mengarahkan kita pada satu hal yang sama, hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi Sustapres, kebijaksanaan itu dapat mengajarkan kita tentang kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Begitu nggak, Sus? Betul, Meg, tapi kalau diam terus, videonya nggak akan selesai-selesai. Ya udah yuk, kalau gitu kita selesai Iya, dulu. jangan dulu. Kenapa? Kita tutup dulu. Oh ya udah, ayo yuk. Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan lupa subscribe, Share, and comment. Kami tunggu komentar berharga kalian. Bye-bye.